Oke, baik. Kita menunggu agenda kegiatan sidang pleno 4 kali ini ditayangkan ya, teman-teman. Baik, terima kasih. Untuk agenda acara sementara ini bisa teman-teman lihat pada layar yang sudah ditampilkan. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu pada teman-teman, apakah penetapan agenda acara ini akan kita bahas dan tetapkan terlebih dahulu, atau menanti perwakilan dari BEM, karena tampaknya belum hadir ya. Bagaimana kepada rekan-rekan fraksi? Bagaimana dari rekan-rekan fraksi? Apakah akan lanjut kita bahas saja? Oke, saya tanyakan saja bagaimana mungkinnya Oke, dari FPBS kalau dirasa BEM-nya ada kendala atau terlambat hadir, mungkin bisa lanjut saja pembahasan saja biar tidak membuang waktu. Saran aja sih. Oke. Oke. Sebelumnya mungkin saya tanyakan dulu kepada Teh Salma, apakah masih dalam upaya menghubungi pihak dari mitra? Iya, kalau untuk presidennya katanya lagi di jalan pulang, jadi agak slow respon. Ini lagi ngehubungin wakilnya, tapi belum membalas. Jadi lagi minta sekretarisnya, minta tolong dulu sebentar ya. Oke, baik, terima kasih. Dari FPMIPA, konfirmasi dari pihak BEM Dirjen Kemenkes sedang OTW join. Oke, baik. Baru beres kuliah ya. Dari FP lebih menunggu pihak dari BEM-nya biar tidak mengulang yang sudah dibahas DPM. Baik, mungkin supaya biar afdol saja, karena memang untuk agenda proyek ini melibatkan hubungan dengan mitra kerja juga, ya khususnya BEM UI, akan kita tunggu saja apakah kita menunggu dalam forum seperti ini atau akan ada yang mengajukan pending terlebih dahulu dari fraksi. Mungkin dari fraksi Kamda mengajukan untuk pending dulu sampai 16.30. Terima kasih. Dari fraksi yang lain bagaimana? Mungkin saya tanyakan. Dari FPEB bagaimana? Sekali lagi dari FPEB bagaimana? Baik, saya lewat. Dari FIP bagaimana? Oke, skip dulu. Oke, dari FIP sepakat. Dari FPIPS bagaimana?
Baik, dari FPIPS sepakat. Dari FPB bagaimana? Masih belum ada. Oh, skip ya, sorry, mohon maaf. Dari FPOK bagaimana? Oke, saya ulangi. FIP sepakat, FPBS sepakat, FPIP sepakat, FPB sepakat, FPOK sepakat, Kamda yang mengajukan. Kemudian dari FPMIPA bagaimana? Sekali lagi dari FPMIPA. Sepakat. Kita sepakat dulu. Mulai forumnya. Oke, baik. Ya. Makasih. Ya, baik. Terima kasih, Teh. Ya, baik, dengan ini acara rapat pleno 4, yaitu untuk pembahasan mengenai agenda acara, kita pending dulu hingga pukul 16.30. Dengan ini pending saya buka. Baik, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 16.30 sesuai kesepakatan forum sebelumnya mengenai pengajuan pending, maka dengan ini pending saya cabut. Selanjutnya saya akan mengecek kembali ketersediaan quorum. Baik, quorum sudah terpenuhi dengan adanya 7 fraksi di sini. Dan sebelumnya ingin mengkonfirmasi apakah sudah ada kehadiran dari mitra kerja, perwakilan dari mitra kerja yaitu BEM 5 UPI. Baik, sepertinya masih belum ada ya, teman-teman. Baik, sebelumnya apakah sudah ada konfirmasi lanjutan? Karena terlihat masih belum menghadiri. Izin masuk, Kang. Dari wakilnya Boleh, tadi, silakan. ya maaf, dari wakilnya tadi katanya udah di PKM tapi malah keluar, terus kayaknya nggak punya kuota. Di chat masih checklist 1, terus udah ngubungin Menko-nya, belum dibalas. Jadi gimana ya, Kang? Oke, baik, makasih. Untuk Papresnya sendiri, bagaimana? Papresnya masih belum balas, Kang. Oke, Masih di jalan. oke, baik, terima kasih sama atas konfirmasinya. Kemudian saya lihat tadi juga ada yang konfirmasi ya dari siapa? Oh ya, dari email.
Dari Dirjen Kemenkesnya bagaimana? Lagi masuk, udah masuk belum? Atas nama Emma. Tadi izin dulu lagi sholat katanya. Oh, baik. Atas nama Emma ya? Iya, Emma. Sebentar saya. Belum ya? Belum masuk ya? Belum. Iya. Baik, teman-teman, mungkin dari Kakom, Ketua Komisi, bisa membantu menghubungi mitra kerja. Ya, khususnya dari yang memiliki keterkaitan dengan program legislasi kali ini, seperti yang kita tahu yaitu PDIK dan juga P2M. Izin masuk ya dari Komisi 1. Silakan. Iya, insya Allah dari Komisi 1 sebenarnya udah diberitahu semenjak hari Minggu, hari Senin, udah di reminder. Mungkin hari ini lagi persiapan join, mungkin agak telat, emang agak sulit dihubungi. Tapi insya Allah join. Siap. Baik, terima kasih. Ternuhun. Yap. Baik, dikarenakan kita masih menunggu kehadiran, saya tanyakan kepada fraksi apakah ada yang ingin mengajukan pending kembali. Dari FIP bagaimana? Dari FIP sekali lagi bagaimana? Baik, belum ada tanggapan, saya lewat. Dari FPIPS bagaimana? Dari FIPS mungkin pending ya, Kang. Ini sebelumnya bertanya, apakah udah ada kepastian gitu dari BEM-nya? Takutnya misalnya pending lagi sampai pukul 17, tapi belum ada gitu dari BEM-nya. Baik. Terima kasih. Baik, dari teman-teman yang menghubungi mitra kerja di sini, apakah bisa memastikan atau minta untuk kepada mitra kerja terkait menghadiri forum ini mungkin pada kesepakatan pending berikutnya? Atau kalau bisa saat ini sudah bisa menghadiri gitu. Baik, ya sudah ada konfirmasi untuk dari mitra terkait, khususnya UU P2M, Kang Zul sama Kang Bayunya masih checklist 2.
Barangkali dari Teh Email untuk Kemenke, apakah bisa dipastikan? Mungkin 16.45 atau 17.00 gitu. Udah nanya. Tadi alhamdulillah tadi udah nanya sebenarnya. Tadi bilangnya izinnya mau sholat dulu. Mungkin masih sholat atau gimana? Tapi tadi aku chat lagi masih cek kelas 1. Tadi habis 2 sih jam 16. Habis 10 tuh lagi sholat katanya. Oke. Baik, terima kasih. Kalau dari Teh Salma gimana? Enggak, belum dapat jawaban. Masih kayak tadi. Udah checklist 2 tuh. Oke, udah checklist 2 ya. Baik, mungkin bisa minta untuk kepada, oh ya, saya lihat sudah ada perwakilan dari mitra kerja, yaitu BEM Rema. Bentar. Ini dari Kang Ruby, betul? Ya, Assalamualaikum Kang. Betul. Waalaikumsalam. Oke, baik. Baik, Kang Ruby, mohon maaf, Kang Ruby, bagaimana sudah siap untuk melanjutkan forum kali ini? Siap Kang. Nah, ayo lanjutkan. Baik, terima kasih. Baik, dikarenakan untuk pihak yang terlibat pada program legislasi Rema UPI, yaitu dari DPM Rema UPI sudah memenuhi quorum pada sidang rapat pleno kali ini, kemudian dari BEM Rema UPI juga sudah ada perwakilan yang menghadiri, yaitu Kang Ruby Priyadi. Dan ini forum pembahasan bisa kita lanjutkan. Yang pertama mengenai agenda acara, boleh lanjut untuk di share screen kembali, Teh Salma. Baik, berikut adalah agenda acara Rapat Pleno 4 Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia ini. Pembahasan sementara terdiri dari agenda acara sementara terdiri dari pembahasan agenda acara rapat pleno, kemudian kedua penetapan agenda acara rapat pleno, kemudian ketiga pembahasan program legislasi Rema UPI 2021, keempat penetapan program legislasi Rema UPI 2021. Selanjutnya saya tanyakan kepada tiap fraksi mengenai agenda acara kali ini. Dari FIP bagaimana? Sekali lagi, dari fraksi FIP bagaimana? Sekali lagi, dari fraksi FIP bagaimana tanggapannya? Baik. Pak Sraf, terima kasih. Fraksi FIP. Kemudian dari fraksi Kamda bagaimana? Sesuai draft. Baik, terima kasih. Kemudian dari fraksi FPB bagaimana? Baik, dari FPB sesuai draft, terima kasih. Kemudian dari fraksi FPBS, mohon maaf, bagaimana? Ya, pas draft press. Baik, terima kasih. Kemudian dari fraksi FPOK bagaimana?
Sesuai draft. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari fraksi FPIPS bagaimana? Draft. Baik, terima kasih. Terakhir dari fraksi FPI MIPA bagaimana? Sekali lagi, dari fraksi FP MIPA bagaimana? Ya, dari grup belum ada konfirmasi. Mungkin mengikuti dulu Baik. Karena tidak ada tanggapan ataupun order lain dari fraksi-fraksi dan sudah sepakat dengan agenda acara yang sudah ditentukan dengan ini, maka bisa kita sahkan saja. Mohon dibantu ya, tes sama. Baik, dengan ini agenda acara rapat pleno 4 Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Pertama, pembahasan agenda acara rapat pleno. Kedua, penetapan agenda acara rapat pleno. 3, pembahasan program legislasi Rema UPI 2021. Keempat, penetapan program legislasi Rema UPI 2021. Ditetapkan di Bandung hari Rabu tanggal 8 September 2021 pukul 16.45. Baik, pimpinan sidang, karena pada kesempatan kali ini presidium pertama Pak Rizal berhalangan hadir, maka presidium tunggal, yaitu saya, presidium 1 Rizky Ananda dengan NIM 1808014 menandatangani. Baik, sesuai dengan apa yang telah saya sebutkan sebelumnya mengenai agenda acara rapat pleno 4 Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, dengan ini saya serahkan. Selanjutnya kita lanjut ke agenda pembahasan mengenai program legislasi Rema UPI tahun 2021. Boleh kepada Telsa Salma untuk menayangkan lampiran proyek Rema UPI 2021. Baik, sudah bisa teman-teman lihat draftnya. Dan mungkin sebelum melanjutkan kepada pembahasan dan poin-poin tambahan mungkin yang akan disampaikan oleh fraksi nantinya, saya akan memberikan dulu kesempatan khususnya kepada badan legislasi dari DPM Rema UPI untuk menyampaikan poin-poin yang serasa bisa disampaikan mengenai program legislasi ini, dan mungkin nanti apabila ada tambahan dari BEM Rema UPI untuk proyek-proyek yang diajukan oleh BEM Rema UPI. Mungkin pertama saya berikan kesempatan kepada Kang Noval selaku Ketua Badan Legislasi DPM Rema UPI 2021 untuk memberikan penjelasannya. Baik, terima kasih. Mohon izin Presidium Sidang yang terhormat, sidang anggota Dewan yang terhormat, serta pihak Badan Eksekutif yang saya hormati. Izinkan saya Noval Muhammad Zahir selaku Ketua Badan Legislasi sedikit memaparkan terkait dengan program legislasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021, di mana program legislasi ini merencanakan 4 rancangan undang-undang terkait perubahan ataupun penggantian undang-undang, di mana dapat dikonfirmasi ada 2 perubahan, dan yang belum dikonfirmasi adalah 2 perubahan atau penggantian undang-undang. Secara garis umum,
Untuk usulan dari DPM Rema itu sendiri adalah 2, yaitu 1 adalah perubahan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana DPM terutama Badan Legislasi menganggap bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 telah usang dan juga mereview hasil dari perjalanan Rema selama 1 tahun kemarin di tahun 2020 itu sempat ada kendala dalam pembentukan undang-undang pemilu yang baru, yang kemarin yang nomor 2 tahun 2020, sehingga ada cetusan ataupun ada rekomendasi bahwa kita perlu menambah suatu mekanisme baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kita, yaitu adalah dengan menambahkan legislative review atau LR atau tinjauan legislatif. Legislative review ditunjukkan apabila dalam proses perjalanannya pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sampai kepada musyawarah mufakat, namun dalam kebutuhannya itu harus segera dilaksanakan. Maka DPM HMCH berniat baik sesuai dengan fungsi-fungsi lembaga legislatif adalah untuk memberikan ataupun untuk membentuk undang-undang sesuai dengan harapan yang kita miliki dan sesuai dengan apa yang menjadi landasan formil dari pembentukan undang-undang, yaitu undang-undang itu sendiri. Mohon maaf saya salah sebut. Terkait dengan undang-undang Rema, kita harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi landasan dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar Rema itu sendiri, di mana pada tahun kemarin di 2020 sesuai dengan hasil sidang umum tahun kemarin tidak ada perubahan sama sekali terkait dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Rema. Maka undang-undang di bawahnya pun harus sesuai dengan undang-undang yang di atasnya. Ini berlaku lex superior derogat inferior. Jadi untuk yang pertama, fokus dari Badan Legislasi mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah menambah mekanisme baru sehingga permasalahan yang tahun kemarin terutama tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sampai kepada majelis tinggi, karena pada dasarnya majelis tinggi tidak berhak untuk menentukan undang-undang itu ditolak atau tidak, karena dari Badan Legislasi sepakat dan juga menafsirkan bahwa MPM bukanlah lembaga adjudikatif, tetapi MPM adalah lembaga musyawarah, sehingga penentuan keputusannya bersifat politis. Apabila penentuan bersifat politis, maka hasil yang dicapai itu bukanlah suatu keadilan dari seorang hakim, tetapi penghakiman dari massa. Oleh karena itu, untuk menghindari kejadian-kejadian seperti tahun lalu, maka DPM HMCH maka DPM Rema terutama Badan Legislasi berupaya untuk menambahkan suatu mekanisme baru sehingga mekanisme tersebut tidak lagi salah kaprah atau tidak lagi dikhawatirkan membutuhkan campur tangan dari majelis tinggi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk yang pertama. Dan yang kedua adalah terkait dengan usulan dari DPM Rema, Badan Legislasi, yaitu untuk merubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, itu merubah pada poin presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden, di mana berdasarkan kajian dan juga apa yang kita lalui selama awal tahun ini, kita bisa lihat bahwa presidensial threshold atau ambang batas pencalonan seorang presiden BEM dan wakil presiden BEM Rema itu ternyata memberatkan calon, sehingga hal ini perlu dihindari karena kita bukan untuk mencari calon di dalam pencalonan,
tetapi kita memilih calon pada saat pemilihan. Oleh karena itu nanti dari badan legislasi akan berkoordinasi dengan badan eksekutif, terutama presiden dan wakil presiden, untuk kita lebih mempermudah lagi pencalonan sehingga tidak ada lagi yang namanya menunggu-nunggu calon presiden, yaitu dengan memudahkan ambang batas pencalonan presiden atau biasa disebut dengan presidensial threshold. Mungkin itu dua yang dapat saya sampaikan terkait dengan usulan dari Badan Legislasi DPM Rema. Terkait dengan selanjutnya ada dua lagi yang telah dikoordinasikan. Terima kasih banyak kerjasamanya antar dengan Komisi 1 dengan pihak Kemenke dan Komisi 4 dengan pihak Kemensosmas yang telah yang telah berdiskusi aktif dan juga memberikan informasi bahwa pada tahun ini juga kita akan membuat rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang pengelolaan dana iuran kemahasiswaan serta pengabdian pada masyarakat yang memang dapat dikatakan sudah sangat lawas, terutama untuk P2M itu terakhir adalah undang-undangnya tahun 2012, sehingga butuh pembaharuan terutama di masa pandemi seperti ini, bagaimana kita bisa mengelola keuangan dan juga melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Kedepannya untuk pendampingan terhadap pembentukan atas usulan badan eksekutif terutama pada RUU P2M dan RUU PDIK, Badan Legislasi membuka ruang-ruang diskusi secara terbuka dan juga sangat senang hati untuk mendampingi badan eksekutif sehingga pada mekanisme dan juga perjalanannya pembahasan undang-undang ini kita bisa selesaikan sampai akhir Desember, sehingga besar harapan dari Badan Legislasi untuk kerjasama pada Badan Eksekutif untuk bisa menyelesaikan 4 RUU ini yang menjadi prioritas dari pembentukan dan pembaharuan hukum di Rema UPI. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Silakan bisa dilanjut lagi dengan pembahasan. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari pihak eksekutif. Silakan dilanjutkan. Mohon izin Pak Pres. Mohon maaf teman-teman. Mohon maaf. Bisa di-scroll ke bawah, mungkin halaman 6 atau 7 yang bagian tabel. Karena saya lagi tidak di rumah ya teman-teman, mohon maaf. Jadi koneksi saya sedikit terganggu. Baik, nah bagian ini. Terima kasih. Oke, dari DPM Rema UPI sudah. Selanjutnya mungkin kepada mitra kerja kami, khususnya BEM Rema UPI, apakah ada yang ingin disampaikan mengenai 2 rancangan undang-undang yang diusulkan oleh BEM Rema UPI, yaitu mengenai PDIK dan P2M. Mangga kepada Teh Emma, Teh Sania, atau Kang Lubi mungkin tadi boleh sedikit
menjelaskan atau menyampaikan mengenai rancangan undang-undang yang diusulkan oleh BEM Rema UPI. Bila ada hal-hal yang ingin rekan-rekan jabarkan, silakan. Ya, mungkin terlebih dahulu ke Kang Lubi dulu. Kang Lubi, ada Kang Lubi. Baik, mohon maaf tadi sempat keluar ya teman-teman. Baik, terima kasih Pres atas kesempatannya. Paling dari saya sendiri, kemudian dari teman-teman BEM Rema yang lain yang terkait di keuangan sama di sosial dan masyarakat gitu ya. Tadi ada Tesania sama TMA. Paling dari saya sendiri untuk masalah undang-undang PDIK aja gitu ya sebenarnya. Terkait nanti ada beberapa perubahan mungkinnya yang diusulkan juga dari BEM Rema gitu. Terkait itu nanti beberapa perubahan yang akan dilakukan gitu ya teman-teman, di beberapa poin mungkin di beberapa substansi nantinya yang juga sampai sekarang mungkin dalam proses pengkajian juga di internal di Kemenke gitu ya teman-teman. Dan mungkin nanti untuk masalah draft-draft yang lainnya bisa ada ya apa ya proses menyusul gitu ya, dikirimkan ke DPM Rema sendiri gitu untuk nanti disahkan dan disetujui juga gitu. Itu sih paling untuk dari saya sendiri. Sisanya mungkin lebih jelasnya dari Teh Ema selaku perwakilan dari Kemenke dan Teh Sania. Baik, terima kasih Kang Lubi. Boleh dilanjutkan, Teh Ema, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih kepada Pres, Kang Rizky. Ya, sedikit menjelaskan atau menambahkan dari Kang Lubi tadi. Ya, mungkin benar sekali ya, Kang Eva di sini. Nanti di sini itu mengenai perubahan Undang-Undang PDIK ini, itu oleh Keuangan Ormawa. Nah, mungkin di sini juga saya sudah berkoordinasi dengan salah satu DPM. Akan ada bentar dulu, ada Teh Putri nggak di sini? Saya sudah berkoordinasi dengan Teh Putri dan Ada. Ada Emma. Ya, halo Teh Putri. Halo Emma. Ya, mungkin nanti akan lebih lanjut sama Teh Putri dan di sini itu kan mengenai UK ya Teh Kang. Dan jadi di sini mungkin akan lebih membahas mengenai UK mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama, yaitu 2018 sampai 2020 gitu. Terus mungkin nanti sebelum diadakannya diskusi mengenai Undang-Undang PDIK, di sini juga saya meminta kepada Pres ataupun kepada Ketua DPM BEM Rema UPI untuk hadir itu setiap ada diskusi untuk Undang-Undang PDIK ini. Terus rencananya sih tidak menghapuskan apa poin-poin yang ada di Undang-Undang PDIK, cuman sedikit mengubah gitu. Dan saya juga sudah berkoordinasi, sudah konsul juga dengan Kemenke tahun lalu. Ternyata pada saat diskusi ataupun pada saat kita rapat mengenai Undang-Undang PDIK harus ada perwakilan dari setiap ormawa sebagai saksi dan harus ada persetujuan ataupun pemberitahuan kepada Dirmawa gitu. Jadi mungkin ya pasti Undang-Undang PDIK ini pasti akan akan berjalan lama gitu ya, terus akan banyak yang terlibat gitu, karena ini tidak boleh sewenang-wenang gitu ya kita mau merubahnya gitu, merubah poin-poin yang ada di undang-undang ini gitu. Dari saya mah cukup dan terima kasih. Baik, terima kasih. Emma,
Apakah ada yang ingin ditambahkan kembali rekan-rekan yang lain? Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Tema dan Kang Ruby sudah memberikan sedikit penjelasan mengenai dan gambaran teknisnya nanti yang akan berlangsung mungkinnya di benar apa perihal pengajuan rancangan undang-undang perubahan ataupun penggantian UU PDK nantinya. Selanjutnya dari BEM Rema, apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin terkait dengan Undang-Undang P2M. Baik Kang, izin masuk gitu ya. Untuk undang-undang pengabdian barangkali yang akan dirubah dan yang akan nantinya akan difokuskan gitu ya, didiskusikan mungkin ada tes tania barangkali dari Kementerian Sosmasnya sendiri. Ada tambahan, kalau dari saya sendiri kemungkinan tidak banyak menambahkan gitu ya dari itu untuk undang-undang pengabdian. Mungkin tesnya Pres barangkali. Baik, siap. Terima kasih. Boleh kepada Teh Sania, bila mana ingin ada yang dijelaskan? Silahkan. Bagaimana Teh Sania, apakah dapat terhubung? Barangkali tidak ada dari Pres ya. Mungkin dilanjut dulu aja untuk ini untuk undang-undang pengabdian barangkali ya, karena tesannya mungkin sedang tidak stay di HP gitu. Dilanjut dulu aja. Baik, terima kasih. Oke, kalau begitu berarti mungkin jika tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan dari BEM Rema UPI, mungkin saya cukupkan saja begitu ya. Terima kasih kepada Kang Teteh sudah memberikan penjelasan mengenai perubahan dan penggantian undang-undang yang diusulkan dari BEM Rema UPI. Nah, begitu teman-teman semua, hadirin pada sidang kali ini mengenai sedikit banyaknya penjelasan mengenai perubahan ataupun penggantian undang-undang yang diusulkan baik oleh DPM Rema UPI maupun oleh BEM Rema UPI. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada fraksi-fraksi yang hadir, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, masukan ataupun pertanyaan yang akan teman-teman ajukan. Boleh mungkin saya saya tanyakan kepada fraksi-fraksi yang hadir. Dari fraksi FIP bagaimana? Dari FIP belum ada pertanyaan, Kang. Baik, terima kasih. Dari fraksi FPBS bagaimana?
Sekali lagi, dari fraksi FPBS bagaimana? Dari FPBS juga belum ada, Kang. Baik, terima kasih. Dari fraksi FPB bagaimana? Sekali lagi, dari fraksi FPB bagaimana? Terus dari FPB sepertinya belum ada. Terus lanjut dulu aja. Baik, terima kasih. Kemudian dari Kamda bagaimana? Ya, dari Kamda belum ada. Baik, terima kasih. Dari FPOK bagaimana? Belum ada, Pres. Lanjut. Baik, terima kasih. Dari FPMIPA bagaimana? Aman, insya Allah cukup. Baik, terima kasih. Dari FPIPS bagaimana? Belum ada, Pres. Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin boleh saya simpulkan ya, dari tabel yang sudah ditayangkan mengenai program legislasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, rancangan undang-undang tahun 2021, nomor pertama ini nomor mempengaruhi skala prioritas pembahasan ya. Nomor pertama yaitu judul rancangan undang-undangnya perubahan atas Undang-Undang nomor 01 tahun 2016 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan pengusul DPM Rema. Boleh ke bawah teh. Kemudian pada nomor 2 ke bawah lagi teh. Nah, siap. Perubahan atas Undang-Undang nomor 01 tahun 2013 tentang pengelolaan dana iuran kemahasiswaan Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan pengusul BEM Rema. Kemudian yang ketiga adalah perubahan atas Undang-Undang tentang pengabdian pada masyarakat Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan pengusul BEM Rema. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu perubahan atas Undang-Undang nomor 02 tahun 2016 tentang pemilihan umum atau pemilu. Itu keempat undang-undang yang ya. Tolong itu ditambahkan untuk yang P2M itu nomor 4 tahun 2012, Pres. Itu mungkin belum ketulis. Nomor 4. Sama yang pemilu mungkin tahunnya ya. Ke bawah, coba boleh diisi dulu yang itu. Pemilu nomor 2 tahun 2020. 2020. Ya, yang pemilu tahun 2020. Baik, terima kasih. Nah, gitu ya teman-teman, hadirin sidang yang saya hormati pada kesempatan kali ini. Jika memang tidak ada pertanyaan mengenai apa yang sudah dipaparkan tadi, maka mungkin di sini saya akan melanjutkan dengan bertanya mengenai kesepakatan teman-teman mengenai program legislasi Rema UPI tahun 2021 ini dengan 4 proleg ini dan dengan susunan seperti ini. Gitu. Bagaimana dari rekan-rekan? Apakah sepakat? Dari fraksi FPOK bagaimana? Ya, Pres, boleh diulang. Apakah menyepakati program legislasi Rema UPI tahun 2021 ini? Sepakat, Pres.
Baik, terima kasih. Kemudian dari fraksi FP MIPA bagaimana? Dari FPMIPA insya Allah mengikuti. Baik, terima kasih. Dari FPIPS bagaimana? FPIPS. Baik, terima kasih. Dari FIP Dari FIP juga menyepakati, Kang. baik, terima kasih. Dari FPB bagaimana? Sekali lagi, dari FPB bagaimana? Sebentar, Pres, lagi didiskusikan. Mungkin bisa dilewat dulu, Pres, buat FPB. Baik, terima kasih. Bentar, ada koreksi. Untuk P2M itu 2012. Mohon untuk dikoreksi teh. Untuk yang nomor 3, P2M itu nomor 4 tahun 2012. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih FIP Kang Fikri. Selanjutnya dari fraksi Kamda bagaimana? Sekali lagi, dari fraksi Kamda bagaimana? Dari fraksi Kamda mengikuti Pres. Baik, terima kasih. Kemudian dari fraksi FPIPS bagaimana? FPIPS mengikuti. Oke, baik, terima kasih. Baik, saya tanyakan lagi kepada seluruh fraksi ya. Apakah semua sudah sepakat mengikuti? Jika tidak ada tanggapan, maka saya anggap sepakat. Pres dari FPB menyepakati. Oke, baik, terima kasih. Dengan begitu, seluruh fraksi telah menyepakati mengenai program legislasi Rema UPI tahun 2021 ini. Mungkin boleh ke halaman pertama dulu teh, sampul. Oke, baik. Di akhir ini akan ada penandatanganan dari dua pihak yang terkait untuk program legislasi ini, yaitu dari DPM Rema UPI dan juga dari BEM Rema UPI.
dari DPM Rema UPI dikarenakan Ketua Umum berhalangan hadir, mungkin akan diwakilkan oleh saya. Dari BEM Rema UPI dikarenakan Pres Endang juga tidak hadir, boleh mungkin siapa yang ingin mewakilkannya? Izin masuk Pres, barangkali Boleh. kebetulan Presnya tidak bisa menghadiri hari ini, jadi dari saya sendirilah boleh mewakili. Gitu. Baik, terima kasih. Teh Salma, mohon maaf apakah share screen-nya? Iya Kang, bentar ya. Oh iya ya. Untuk Kang Lubi boleh tahun ini sama itunya lewat chat aja Kang pesannya. Baik. Ya untuk Kang Lubi yang akan mewakili BEM Rema UPI mungkin ada beberapa hal yang harus dilengkapi dulu ya. Teh Salma sudah diinfokan mulai dari NIM dan apalagi mungkin boleh di chat aja atau ya. Baik Teh, itu untuk nama lengkap serta NIM-nya sudah dikirim. Udah masuk. Oh iya Pres, mohon maaf itu untuk yang tertera di sana masih Menko Pengembangan Mahasiswa, harusnya Menko Manajemen dan Informasi. Baik, terima kasih. Untuk kelengkapan data yang ada sudah benar ya, Kang Lubi? Ya, sudah untuk ya Menko Manajemen Informasi, Lubi Priyadi dan ya NIM 1700381. Baik, untuk tanda tangannya nanti akan dihubungi barangkali ya untuk tanda tangan oleh Teh Salma gitu ya. Ya, betul.
Oke, boleh teh ke halaman awal lagi, biar saya bacakan. Baik, dengan ini bisa kita sepakati bersama ya mengenai program legislasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Boleh ke bawah teh. Lanjut ke bagian tabelnya saja. Oke, dengan susunan program legislasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Rancangan Undang-Undang tahun 2021 yaitu nomor pertama dengan judul Rancangan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan pengusul DPM Rema UPI, kemudian nomor 2 untuk perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2013 tentang pengelolaan dana iuran kemahasiswaan Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan pengusul BEM Rema. Kemudian nomor ketiga yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2012 tentang pengabdian pada masyarakat Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan pengusul BEM Rema. Kemudian yang terakhir atau nomor keempat yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan pengusul DPM Rema UPI. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 8 September 2021 pukul 17.25. Atas nama Ketua DPM Rema UPI, Wakil Ketua DPM Rema UPI Rizky Ananda dengan NIM 1808014 menandatangani. Boleh dilanjut? Kang Ludi. Baik, Pres. Boleh. Dilanjut simbolik penandatanganannya. Baik, atas nama Presiden BEM Rema UPI, Menko Manajemen dan Informasi, Lubi Priadi, NIM 1700381 menandatangani. Baik, terima kasih. Alhamdulillah dengan begitu program legislasi Republik Mahasiswa 2021 sudah kita tetapkan dan sepakati bersama. Mohon maaf, sudah kita sepakati bersama. Dengan ini saya harapkan ke depannya kita dapat bermitra dan bekerja sama dengan baik, khususnya dalam ketercapaian perubahan-perubahan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Semoga tidak ada kendala dalam penyusunan, pembahasan, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan mengenai program perubahan undang-undang yang sudah teman-teman rencanakan, baik itu oleh DPM Rema UPI dan oleh BEM Rema UPI, sehingga dapat terlaksana dan terselesaikan secara seluruhnya pada tahun ini, dan semoga nanti dapat berdampak positif kepada rakyat dari Republik Mahasiswa Rema UPI itu sendiri. Dengan begitu mungkin boleh diperlihatkan SKP-nya. Baik, saya bacakan surat
ketetapan sidang pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang program legislasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia periode 2021 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Dewan Perwakilan Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia setelah menimbang satu, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Diperlukannya program legislasi Rema UPI 2021 mengingat pertama, amandemen ketiga Undang-Undang Rema UPI tahun 2021, 2. Garis-garis besar program kerja Rema UPI 2021, ketiga, peraturan DPM Rema UPI nomor 01 tahun 2017 tentang tata cara penyusunan program legislasi, memperhatikan 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, memutuskan menetapkan program legislasi dalam lampiran ini sebagai program legislasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia periode 2021. Surat ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila diperlukan akan diperbaiki dengan dikeluarkannya surat ketetapan yang baru. Ditetapkan di Bandung, hari Rabu, tanggal 8 September 2021, pukul 17.30. Presidium 1 atas nama Rizky Ananda dengan NIM 1808014 menandatangani. Boleh kembali lagi ke atas deh. Dan begitu, program legislasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia periode 2021 saya sahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu menandakan bahwa kita sudah sampai di penghujung acara dari sidang pleno keempat DPM Rema UPI 2021 tentang pembahasan dan penetapan program legislasi Rema UPI tahun 2021. Kepada peserta yang sudah menghadiri forum kali ini, boleh untuk jangan lupa mengisi presensi yang sudah disediakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan mungkin ada sesi dokumentasi atau mungkin dari BEM Rema UPI ada yang ingin disampaikan sebelum sidangnya saya tutup. Baik, apabila tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada forum kali ini. Semoga apa yang kita rencanakan dapat terrealisasikan sebelum diakhirinya nanti. Setelah saya tutup sidang, mungkin ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dengan ini sidang pleno 4 tentang program legislasi Rema UPI tahun 2021 resmi saya tutup.